Nah, untuk tujuan praktikum ini yang pertama yaitu menentukan periode gerak pegas, yang kedua menentukan perubahan panjang dari beberapa pegas heliks dengan diameter berbeda sebagai fungsi dari gaya gravitasi yang diberikan oleh beban, dan yang ketiga yaitu mengkonfirmasi hukum Hooke dan menentukan konstanta pegas dari pegas heliks. Oke, selanjutnya yaitu analisis video tadi menggunakan software tracker. Setelah mengambil video, bisa dianalisis menggunakan software tracker ini. Dari buka tracker, new slide, new tab, kemudian open file. Di sini video tadi dibuka. Nah, jika videonya seperti ini bisa diputar terlebih dahulu, filter new, kemudian rotate. Nah, setelah itu close. Analisisnya di sini adalah poin massa. Tapi sebelum itu, tentukan start dan akhir dari frame-nya. Nah, di sini bisa digeser kira-kira ketika botol akan berosilasi. Itu jadikan start frame. Start frame-nya di sekitar 10. Kemudian memilih atau menentukan akhir dari frame-nya yang akan dianalisis. Di sini bisa digeser, di drag, kira-kira botolnya sudah tidak berosilasi. Nah, di sini bisa set end frame to slider. Kemudian bisa diklik kembali dari startnya. Nah, sekarang startnya dari sini. Kemudian untuk analisisnya yang pertama kalibrasi terlebih dahulu, kalibrasi ketinggian. Kemudian calibration stick. Kemudian klik shift. Kemudian klik. Kemudian klik shift lagi, klik lagi. Nah, ini bisa dipanjangkan kira-kira. Jadi kira-kira dari beban atau dari botol itu ke bawah itu bisa dikalibrasikan di sini. Di sini sekitar 50 cm. Nah, kemudian tambahkan sumbu X dan sumbu Y atau aksisnya. Selanjutnya create point massa. Di sini klik create, pilih point massa. Dan di sini sesuaikan masanya. Tadi air yang gunakan itu sekitar 400 ml, berarti 0,4 kg. Nah, di sini grafiknya diganti terlebih dahulu. Yang analisis yaitu terhadap sumbu Y. Selanjutnya, klik Ctrl Shift secara bersamaan. Klikkan atau letakkan klik di kira-kira di bagian beban atau poin masanya. Setelah itu jadi klik search. Akan terbentuk grafik. Tunggu sampai selesai.
Nah, di sini grafiknya berbentuk sinusoidal, terbentuk gelombang. Nah, setelah selesai bisa dihitung atau dilihat grafiknya. Bisa diklik saja di sini. Bisa dilihat grafiknya, kemudian dihitung nilai periode dari elastisitas tersebut. Nah, di sini untuk awalannya grafiknya atau gelombangnya kurang bagus karena botolnya banyak noise satu goyang. Jadi usahakan ketika praktikum, ketika botol akan digerakkan, usahakan noise-nya atau goyangan kanan kirinya seminimal mungkin. Jadi gunakan karet yang elastis, kemudian bisa kira-kira panjang karet yang diperlukan. Kemudian ketika melepaskan itu pelan-pelan agar tidak banyak noise. Di sini awalnya banyak noise, tapi tidak apa-apa. Kemudian bisa dilihat di sini. Dari sini sudah mulai bagus grafiknya. Nah, nanti agar grafiknya lebih bagus, durasinya bisa lebih diperpanjang, durasi videonya, dan frame-nya juga bisa ditambah nanti untuk kalian praktikumnya ya. Kemudian di sini bisa dihitung periodenya. Periode itu kan waktu untuk melakukan satu getaran gelombang. Jadi satu gelombang kan terdiri dari satu lembah dan satu gunung ya. Nah, di sini waktu ini diperlukan dari sini sampai ke sini. Berarti kira-kira dari titik sini, bisa diklik sini. Nah, ini adalah frame ke-35 dan waktunya itu 1,182 detik. Itu sebagai waktu awalnya. Kemudian waktu akhirnya berarti di sekitar di sini. Nah, waktu akhirnya 1,926. Jadi untuk periodenya dikurangi tadi. 1,926 dikurangi 1,182. Ya karena ini sinusoidalnya kurang bagus, jadi banyak noise, jadi grafiknya kurang bagus seperti ini. Kalau bagus nanti grafiknya antara puncak sama lembahnya itu sama di sini. Jadi ketika sudah mendapatkan periodenya, nanti bisa untuk menghitung nilai konstanta pegasnya. Seperti itu. Nah, setelah tadi kalian dapat nilai periode dari analisis tracker, nah nanti kalian buat juga nih tabel kayak gini. Nah, di sini itu ada masa, ada X1, X2, di sini delta L, periode dikuadratkan, nilai konstanta dan nilai gayanya. Nah, di sini misal ya, ini datanya masih data ngarang aja dulu. Nah, misal di sini ada masanya 0,4, 0,5, dan untuk misal X1 itu apa? Nah, kalian baca nih di sini. X1 itu panjang karet awal. Nah, nanti kalian ukur juga panjang karet awal itu misal 0,07. Kan itu ukurnya pakai penggaris mungkin cm ya. Nah, kalian ubah jadi meter. Nah, untuk X2-nya itu panjang karet akhir. Misal panjang karet akhir itu panjang karet yang sudah dikasih beban. Misal 0,235 sama 0,255. Nah, di sini ada delta X. Delta X itu selisih X1 dan X2. Nah, untuk rumusnya itu bisa kalian pakai X2 min X1. Di sini ada rumusnya ya. Terus untuk periode kalian salin aja hasil yang kalian dapat dari tracker ke sini. Terus nanti nilai periode ini kalian kuadratin. Nah, nanti dapat segini. Nah,
Habis dapat data ini, kalian bikin grafiknya T kuadrat terhadap M. Nah, di sini kalian blok. Nah, kalian pilih chart, terus pilih versi yang mana aja. Nah, nanti grafiknya bakal lurus kayak gini. Terus kalian kasih keterangan di sininya. Di sininya itu T pangkat 2, satuannya sekon, dan di sini masanya. Nah, di sini kalian bikin grafik. T pangkat 2 terhadap massa. Nah, habis itu kalian klik di sini, kalian munculin nih ada bacaan trendline. Kalian checklist, terus di sini ada more option. Nah, kalian checklist yang display equation on card. Nah, nanti di sini ada persamaan Y sama dengan AX plus B. Nah, nilai A ini, untuk mencari K-nya, K sama dengan 4pi per A. Nah, kalian masukin ke sini, sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 1,154. Oh, maaf, salah. Bukan dikali, dibagi. Enter. Nah, ini dapat. Terus nanti nilai F-nya kalian cari juga ini. Rumusnya F sama dengan K dikali delta X. K-nya ini udah. Berarti sama dengan K dikali delta X. Yang ini. Terus enter. Nah, kalian dapat hasil segini. Nah, udah gitu. Selanjutnya ada 3 buah soal tugas akhir yang harus dikerjakan. Yang pertama yaitu tentukan nilai periode osilasi dengan analisis menggunakan tracker. Yang kedua, hitunglah konstanta pegas berdasarkan grafik kuadrat periode terhadap massa. Dan yang ketiga, hitunglah nilai gaya pegas. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.